Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar matematika SD. Di sini ada beberapa poin yang kita akan bahas, yaitu poin pertama adalah akar dan akar pangkat. Nah, langsung saja kita masuk definisi bentuk akar. Penarikan akar pangkat, contohnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jika dibalik, akar 4 sama dengan 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jika dibalik, akar 9 sama dengan 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika dibalik, akar 38 sama dengan 2. Nah, operasi penarikan akar pangkat merupakan kebalikan dari operasi sepangkat. Nah, perhatikan contoh berikut. Akar 2 sama dengan, kalau menggunakan kalkulator, akar 2 sama dengan 1,4142 sampai seterusnya. Untuk semua A lebih besar dari 0 dan akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka akar A disebut bentuk akar. Masuk pada sifat-sifat bentuk akar. Perkalian bentuk akar. Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B, dengan AB lebih besar dari 0. Contoh, akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 2 kali 3, hasilnya akar 6. Contoh kedua, akar 5 kali akar 10 sama dengan akar 5 kali 10, hasilnya akar 50. Nah, lanjut pembagian bentuk akar. Akar A per akar B sama dengan akar A per B, dengan A, B lebih besar dari 0. Contoh, akar 10 per akar 2 sama dengan akar 10 per 2, hasilnya akar 5. Contoh kedua, akar 22 per akar 10 sama dengan akar 22 per 11, hasilnya akar 2. Nah, kita masuk operasi aljabar bentuk akar. Penjumlahan bentuk akar. A akar C tambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Contoh, 7 akar 2 tambah 2 akar 2 sama dengan 7 tambah 2 akar 2, hasilnya 9 akar 2. Contoh kedua, 2 akar 3 tambah 8 akar 3 tambah akar 5 sama dengan 2 tambah 8 akar 3 tambah akar 5, hasilnya adalah 10 akar 3 tambah akar 5. Lanjut, pengurangan bentuk akar. A akar C kurang B akar C sama dengan A kurang B akar
Keliling K sama dengan A, B tambah B, C tambah C, D tambah D, A sama dengan S tambah S tambah S tambah S. K sama dengan 4 kali S. Rumus kedua, L sama dengan S kali S sama dengan S pangkat 2. Contoh soal, panjang persegi yaitu 3 cm. Berapakah keliling dan luasnya? K sama dengan 4 tambah S sama dengan 4 kali 3. Hasilnya 12 cm. L sama dengan S kali S sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 cm kuadrat. Lanjut, sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, memiliki 4 sisi. Sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut. Sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, jumlah semua sudut dalamnya 360 derajat. Dan sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Contoh soal, sebuah bangun datar jajar genjang mempunyai alas 10 dm, tinggi 5 dm, dan sisi miring 7 dm. Berapa luas jajar genjang? Luas sama dengan A kali P sama dengan 10 kali 5. Hasilnya adalah 50 dm kuadrat. Keliling sama dengan 10 tambah 7 tambah 10 tambah 7. Hasilnya adalah 34 dm. Lanjut, sifat-sifat layang-layang. Yang pertama, memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut, sepanjang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Yang keempat, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri yang membagi 2 layang-layang menjadi 2 bagian sama besar. Contoh soal, sebuah layang-layang mempunyai 2 diagonal. Diagonal yang pertama panjangnya 24 meter dan yang kedua 48 meter, serta panjang sisi miring atasnya 5 meter dan panjang sisi bawah 30 cm. Berapakah luas dan keliling layang-layang? Luas sama dengan 1/2 kali D1 kali D2 sama dengan 1/2 kali 24 kali 48. Hasilnya 576 meter kuadrat. Keliling sama dengan 37 tambah 37 tambah 5 tambah 5. Hasilnya adalah 84 meter. Lanjut, sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang, sisi yang berhadapan sejajar. Yang kedua, memiliki 4 sudut, sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, jumlah semua sudut dalamnya 360 derajat dan sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Yang keempat, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Contoh soal, sebuah belah ketupat mempunyai panjang diagonal satunya 8 mm dan panjang diagonal 2 6 mm, lalu panjang sisinya 5 mm. Berapakah luas dan keliling belah ketupat? Luas sama dengan 1/2 kali D1 kali D2 sama dengan 1/2 kali 8 kali 6. Hasilnya 24 mm kuadrat. Keliling sama dengan 4 kali S sama dengan 4 kali 5 20 mm. Selanjutnya, sifat-sifat trapesium. Yang pertama, mempunyai 4 sisi, 2 sisi diantaranya sejajar. Yang kedua, mempunyai 4 sudut, jumlah 2 sudut antara sisi sejajar adalah 180 derajat. Contoh, sebuah trapesium mempunyai panjang bawah 9 km, panjang atas 6 km, dan tingginya 4 km, dan sisi miring 5 km. Berapakah luas dan keliling trapesium? Luas sama dengan 1/2 kali A tambah B kali C sama dengan 1/2
km². Keliling sama dengan 9 tambah 5 tambah 6 tambah 4 hasilnya adalah 24 km. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu bangun ruang. Di sini ada kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki rusuk yang sama panjang. Ada 6 sisi berbentuk persegi, ada 12 rusuk yang sama panjang, ada 8 titik sudut. Contoh soal, sebuah kubus mempunyai sisi 10 cm. Berapakah volume kubus? V sama dengan 5, V sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 kali 10. Hasilnya adalah 1000 cm3. Balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk persegi panjang dan persegi. Ada 6 sisi, ada 12 rusuk, dan ada 8 titik sudut. Contoh soal, sebuah balok memiliki panjang 25 meter, lebar 10 meter, dan tinggi balok 6 meter. Tentukan berapa volume balok. Volume sama dengan P kali L kali T, sama dengan 25 kali 10 kali 6. Hasilnya 1500 meter kubik. Prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Ada bentuk alas dan atapnya kongruen atau sama dan sebangun. Ada rusuknya tegak sama panjang. Ada bagian sisi samping berbentuk persegi panjang atau jajar-jajar. Contoh, sebuah prisma memiliki alas 18 cm dan tinggi 12 cm dan tinggi prisma 25 cm. Tentukan berapa volume prisma. Volume sama dengan luas alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali A kali tinggi kali T sama dengan 1/2 kali 18 kali 12 kali 25 sama dengan 108 kali 25. Hasilnya adalah 2700 cm3. Selanjutnya ada limas. Limas adalah bangun ruang yang titik-titik sudut alasnya dihubungkan dengan sebuah titik puncak. Ada mempunyai bidang alas, mempunyai titik puncak, mempunyai bidang miring yang berbentuk segitiga. Contoh, sebuah limas memiliki luas alas 20 meter dan tinggi 10 meter. Tentukan volume limasnya. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi sama dengan 1/3 kali 20 kali 20 kali 18 sama dengan 1/3 kali 400 kali 18. Hasilnya adalah 2400 meter kubik. Tabung. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki 3 buah sisi, yakni 2 buah lingkaran yang ukurannya sama seperti segi 4 yang mengelilingi lingkaran itu. Ada 3 sisi, ada 2 rusuk, alas, dan tutup berbentuk lingkaran. Contoh soal, sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 16 cm. Berapakah volume tabung? Volume sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali T sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali 16. Hasilnya adalah 7.248/7. Hasilnya adalah 2.464 desimeter kubik. Kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dan dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Ada 2 sisi, 1 rusuk, 1 titik puncak, alasnya
sebuah kerucut memiliki jari-jari 14 meter dan tinggi 18 meter. Berapakah volume kerucut? Volume sama dengan sepertiga kali I kali R pangkat 2 kali C sama dengan sepertiga kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 18. Hasilnya adalah 77.616/21. Hasilnya 3.696 meter kubik. Bola adalah bangun ruang yang dibentuk oleh lingkaran yang berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu sisi. Satu sisi tidak mempunyai sudut, tidak mempunyai rusuk. Contoh soal, sebuah bola memiliki jari-jari 7 km. Tentukan volume bola. Volume sama dengan sepertiga kali I kali R pangkat 3 sama dengan 4/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Hasilnya adalah 30.184/21. Hasilnya adalah 1.437,3 km kubik. Nah, kita masuk ke poin keempat atau terakhir, sistematik. Sistematik atau data tunggal, tentukan data-data berikut. Di sini ada 7978, 96, 8789. Tentukan mediannya, rata-rata, min, dan modus. Pengertian min, median, dan modus adalah: min adalah nilai rata-rata suatu kelompok data, sedangkan median adalah nilai tengah suatu data. Modus adalah nilai yang sering muncul. Contoh, perhatikan nilai ujian Alwin berikut ini: 797896 8789. Nah, yang pertama kita tentukan dulu minnya. Min sama dengan jumlah data per banyak data. Jadi, min sama dengan 7 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9. Hasilnya adalah 78. Sedangkan banyak data adalah 10. Jadi 78/10. Hasilnya 7,8. Masuk pada median. Urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Jika data genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Jika data ganjil, langsung diambil